علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين آمين يا رب العالمين. Amma ba'du, jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Nurul Iman yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Di sore hari yang cerah ini, mari sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di hari yang sangat baik dan penuh berkah ini, yaitu di hari Kamis, yang mana hari ini merupakan hari yang penuh keberkahan. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang sahih, tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wal khamis. Di setiap hari Senin dan di setiap hari Kamis, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan seluruh pintu surga. Pintu surga itu ada berapa? Berapa? 8 atau 9? 9 ya. Ini khilaf ulama atau bagaimana gitu? Ada 7, ada 8, ada 9, berapa? Ada 4. Lebih sedikit lagi ya. Ada 8 ya. Dan ini sudah kesepakatan para ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa selepas berwudu ya. Riwayat Umar bin Khattab yang membaca Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Kata baginda Nabi SAW yang mengamalkan ini, menyempurnakan wudunya, mengakhiri dengan membaca doa seperti tadi, maka dikatakan kepadanya, qila lahu udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati samaniyati syi'ta, dari 8 pintu surga yang mana yang mau kamu pilih. Nah, itu ada 8. Adapun kalau 7 itu pintu sebaliknya, pintu neraka. Hati-hati jangan tertukar ya. Ini banyak yang saya dengarkan dari kaum muslimin ketika ditanya pintu surga berapa, katanya 7. Padahal ayat Al-Quran menyebutkan yang 7 itu adalah pintu neraka. Di Quran surah yang ke-15, surah Al-Hijr ayat 43, ayat ke-44, wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Dan sesungguhnya mau'iduhum, janji Allah kepada mereka orang-orang kafir adalah jahannam. Kata Allah, jahannam laha memiliki sab'atu abwab, 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un maqsum. Setiap pintu diperuntukkan untuk golongan-golongan yang berhak untuk lewat. Artinya ada golongan para pembunuh, masuk dari pintu pembunuh. Ada golongan dari pezina, masuk dari pintu pezina. Sebagaimana orang-orang yang masuk surga masuk berdasarkan golongan amal soleh yang telah mereka lakukan secara istiqomah di surga. Ada pintu sholat, ada pintu jihad, ada pintu sedekah, ada pintu apa lagi? Pintu Ar-Rayyan yang suka berpuasa. 4 pintu disebutkan dalam satu hadis. Ada 1 pintu lagi, yaitu pintu orang yang suka menahan amarah dan orang yang suka memaafkan kezaliman dari orang lain. Nah, ini amalan yang sangat sulit, Pak. Amalan yang sangat sulit. Biasanya kaum Hawa lebih mudah lewat pintu sini, ya. Karena kaum Hawa itu biasanya sering berbesar hati, ya, apalagi sudah menjadi istri biasanya, ya, ikhlas aja kalau suami sering nyakitin dan lain sebagainya. Ya. Ini pintu yang kelima, pintu yang keenam ada pintu Aiman. Ini orang khusus yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Adapun pintu 7 dan 8 para ulama berbeda. Nah, maka 8 pintu ini setiap hari Senin dan hari ini, hari Kamis, itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dibuka, maka ada dampak positif. Apa itu? Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a.
Maka setiap hamba Allah yang tidak menyekutukan Allah itu diampuni, Pak. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, kalau masuk di hari Kamis, coba ingat hadis ini dan berhusnuzan kepada Allah. Semoga Allah termasuk menjadikan kita yang diampuni di hari Kamis. Cuma karena masuk di hari Kamis, Pak. Ya, cuma karena Allah memberikan hidup kita lebih panjang sampai dengan hari Kamis pada hari ini. Tapi kata Nabi, illa rajulan, kecuali ada satu golongan yang tidak termasuk diampuni. Siapa dia? Kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Ada seseorang yang memiliki dendam permusuhan, lagi undung sama saudara-saudaranya. Ya. Misalkan masalah duniawi, ya, di pasar terjadi perselisihan antara toko fulan dengan toko fulan, berebut customer, ya, atau bersyarikat 3 orang, ya, karena sudah berbeda visi dan misinya, maka berpisah. Nggak pernah lagi ketemu di masjid, nggak mau sapa-sapa lagi, nggak mau say hello. Padahal sebelumnya sama-sama dipertemukan di pasar dan dipertemukan di masjid, ya. Karena masalah apa gitu kan? Kebiasaannya setiap hari Kamis pada asar hati dalam ta'lim, tiba-tiba tidak mau bertemu dengan dia. Ya, ketika disenyumi malah berpaling. Ya, semakin ku kejar semakin jauh, begitu kan? Orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat yang mencatat amal buruk. Karena ada malaikat yang mencatat amal buruk. Maka kata Allah kepada malaikat ini, anziru hazaini hatta yastaliha. Jangan terlebih dahulu hapus kesalahannya di dalam buku catatan amal buruknya sampai keduanya sudah bermaafan, sudah melakukan Islam. Maka kalau sudah seperti ini, Pak, ya, yang rugi yang nggak mau memulai minta maaf, meskipun mungkin dia yang nggak salah. Kan kadang kita kan gengsi, ya, yang salah kan dia. Ya, saya nggak akan mau maafin sampai dia yang datang. Padahal kalau dia memahami hadis ini, insya Allah dia yang lebih dahulu meminta maaf. Ya, karena itu adalah wasilah untuk menggugurkan dosa kita, dan ini sifatnya harian, Senin Kamis. Ya, ada wasilah menggugur dosa bulanan, bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya. Ada mingguan, hari Jumat ke Jumat berikutnya. Ada harian, Senin dan Kamis, bertemu Senin dan Kamis, ampuni lagi. Ada yang sifatnya, ya, menggugur dosa per jam. Yaitu bagaimana? Di setiap waktu sholat ke sholat berikutnya, dari subuh ke zuhur, maka antara kedua waktu sholat ini ada penggugur dosa. Zuhur ke asar demikian, asar ke maghrib demikian, maghrib ke isya juga demikian. Ini adalah barakah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita melanjutkan pembahasan hadis qudsi yang sudah kita bahas di pekan lalu, yaitu yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau. Dituliskan juga sebelumnya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim yang riwayatnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dengan redaksi sesuai dengan keinginan beliau. Namanya hadis qudsi. Jadi ada 3 tingkatan, Pak, ya. Hadis nabawi, yaitu maknanya dan redaksinya dari Rasul langsung. Ya. Ada yang di atasnya lagi hadis qudsi. Allah yang menanamkan maknanya di dalam hati Nabi SAW, mengilhamkan kepada beliau. Kemudian Nabi yang sampaikan dengan redaksinya sesuai yang beliau pahami dari makna yang ditanamkan oleh Allah ke dalam hatinya. Yang ketiga yang paling atas yaitu adalah Al-Quran, baik makna dan redaksinya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kaum muslimin harus bisa membedakan 3 hal ini. Yang paling atas Al-Quran, paling bawah hadis Nabawi, tapi ketiga-tiganya adalah wahyu. Karena Nabi SAW tidak pernah berucap, tidak pernah melakukan, tidak pernah gerak-gerik, tidak pernah makan dan minum dan lain sebagainya, melainkan semuanya
merupakan wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Ya. Maka di sini Nabi SAW sampaikan, Innallaha katabal hasanati was sayyiati summa bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan keburukan, kemudian Allah telah terangkan secara detail. Yang dimaksud dengan Allah yang menuliskan itu adalah Allah serahkan tugas kepenulisan kepada siapa? Malaikat. Sama seperti dalam istilah kita bahasa Indonesia, Pak. Kalau dikatakan misalkan Gubernur DKI membangun jembatan, membangun flyover, membangun gedung. Memang yang membangun betul siapa? Pak Gubernur, bukan kan? Tapi Pak Gubernur perintahkan kepada bawahannya, kemudian perintahkan kepada tukang bangunannya, dia yang nyusun batu batanya. Demikian juga bahasa demikian. Ketika disebutkan Allah mencatat, maksudnya apa? Allah perintahkan malaikat yang mencatatkan kebaikan dan keburukan. Namanya malaikat apa? Raqibun dan Atid. Ini disebutkan bagi orang-orang yang ingin melakukan kemaksiatan. Coba ingat ayat-ayat yang seperti ini. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin, setiap orang, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, sudah Allah sediakan, yaitu hafizun. Hafizun artinya apa? Penjaga. Siapa yang masuk penjaga ini? Malaikat yang mencatatkan setiap perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Di surat lain Al-Infitar, surat ke-82 juga Allah sebutkan malaikat ini dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12, ya, yaitu adalah malaikat yang senantiasa mengikuti, ya. Malaikat ini berada di mana? Di kanan dan di kiri. Dan malaikat ini ya'lamu ma la taf'alun, mengetahui apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Setiap kali bermaksiat, coba pikirkan ayat-ayat ini bahwasannya nanti kelak malaikat ini akan memaparkan kepada kita catatan amal yang sudah mereka tulis. Dan nanti malaikat ini yang akan bersaksi di hadapan Allah, kita pernah melakukan A, B, C, D dan seterusnya. Ya. Kemudian di ayat lain di surat Qaf, surat yang ke-50, ayat 16, ayat 18, Allah juga demikian menceritakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Disebutkan namanya raqibun dan atid. Ya, idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Dua malaikat ini duduk di bagian kanan dan duduk di bagian kiri, sudah siap mencatatkan apa yang kita lakukan. Ya, jadi setiap satu orang itu sudah ada dua malaikat yang ngejagain itu. Kira-kira berapa jumlah malaikat itu? Ya, luar biasa banyak. Ya, ini adalah yang Allah maksudkan di dalam Innallaha katabal hasanati was sayyiati summa bayyana dzalik. Ya, nah maka di sini kita perhatikan para ulama menjelaskan. Ada sebagian yang mengatakan Raqibun dan Atid itu memang namanya, tapi ada yang mengatakan namanya bukan dua itu, namun Raqibun itu sifat dan Atid itu sifat. Raqibun yang senantiasa mengikuti dan mengawasi, dan Atidun itu adalah yang senantiasa siap untuk mencatatkan. Maka dua malaikat ini tidak pernah terlepas dari kita semua. Kemudian Allah lanjutkan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang berniat untuk berbuat baik, falam ya'malha, qadarullah, ya, dengan izin Allah ternyata tidak mampu dia laksanakan. Entah karena masalah dia sengaja nggak jadi melakukannya, atau karena ada uzur, atau ada karena hal yang lain. Intinya falam ya'malha, tidak jadi dia kerjakan.
Ternyata dengan rahmat Allah yang demikian saja niat baik tanpa melakukan amal, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah mencatatkan untuk orang tersebut yang cuma niat baik saja satu kebaikan yang sempurna. Ini namanya pahala niat. Jadi ada dua, pahala niat dan pahala amal. Ya. Maka orang ini yang sudah berniat baik, dia akan dicatatkan oleh Allah, dia telah berniat berbuat baik tersebut. Ya, meskipun tidak kesampaian dia lakukan. Dan ingat Pak, ini ada tingkatannya lagi. Tingkatan yang pertama, kalau yang ingin dia kerjakan itu bukan kebiasaan dia. Contoh, dia tidak terbiasa salat apa tahajud, salat qiyamul lail, ya. Dan dia ba'da isya tiba-tiba terfikirkan, diberikan taufik oleh Allah, pingin banget malam itu salat tahajud. Maka dia lakukan sebab-sebab yang bisa menjadikan dia tetap bisa salat tahajud. Contohnya apa? Tidur lebih cepat, sudah pasang alarm, ya, pasang alarm dari handphone istri juga, pasang alarm dari handphone anak. Itu rame itu malam itu ya. Kemudian dia misalkan dia matikan kipas anginnya di waktu malam, dia timer supaya kegerahan bangun gitu. Artinya sebab-sebab yang menjadikan dia bisa bangun itu sudah dia laksanakan semuanya. Ternyata qadarullah Pak. Bangunnya kapan? Ya, mending subuh. Ya, bangunnya ketika sudah qamar. Ya, Allahu akbar, la ilaha illallah, udah istawu, imam sudah dia baru bangun dia. Ya, berarti dia apa? Harus buang air kecil dulu, harus wudu dulu, ya. Qadarullah salat subuh dia masbuk. Ya, udah tinggal tahiyat akhir. Ya. Di sini orang ini mendapatkan pahala apa namanya? Mendapatkan pahala niat salat tahajud. Ini tingkatan yang pertama. Ketika salat tahajud bukan menjadi kebiasaan dia dan belum istiqomah dia lakukan. Ya. Contoh lain apa, Pak? Ibu-ibu misalnya, ya, hari ini hari Kamis, tadi malam hari Rabu malam Kamis sudah niat, misalkan pasang niat untuk puasa Kamis, ya, ternyata ya qadarullah haid sehingga tidak memungkinkan untuk berpuasa. Kalau dia tidak biasa konsisten puasa Senin dan Kamis, maka dia hanya diberikan pahala niat. Tapi Pak, ada orang yang tingkatannya lebih tinggi lagi. Yaitu apa? Dia nggak melaksanakan amalnya, tapi dia diberikan pahala sempurna, pahala niat plus pahala amal. Enak nggak ini? Enak nggak? Susah ini Pak. Kenapa? Syaratnya itu satu, harus dia istiqomah melakukan amal tersebut. Ya, contoh misalkan kita sudah vakum berapa lama waktu itu, tidak kajian, ya, sudah berapa bulan? 6 bulan, ya. Coba bapak-bapak bayangkan, ya. Nabi SAW pernah sampaikan, ini riwayat yang sahih. Nabi SAW bersabda, "Iza maridul abdu aw safar." Jikalau seorang hamba Allah itu sedang sakit atau dia sedang safar, ya, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Maka sepanjang dia perjalanan 1 bulan, 2 bulan, dia dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pahala mengerjakan setiap aktivitas dia yang biasa dia lakukan ketika mukim, ketika tidak sedang safar, dan sahihan, dan ketika dia masih sehat. Hadis ini menunjukkan apa? Yang sudah terbiasa istiqomah hadir ba'da asar di sini, ya, di sop 1. Ini saya sudah hafal orang-orang juga nih. Siapa yang senantiasa sop 1, siapa yang senantiasa di pojok sana, saya sudah hafal, ya. Ini senantiasa hadir, tiba-tiba diberlakukan oleh pemerintah tidak boleh dilakukan. Ya, Bapak Ibu tahu kan bagaimana keutamaan orang yang hadir dalam majlis ilmu, mendapatkan pahala jihad fi sabilillah, ditambah kalau i'tikaf dapat pahala ribat. Ya, ini luar biasa, pahalanya sangat banyak. Belum ketika dia memanfaatkan dan mengamalkan ilmu yang dia punya. Belum lagi kalau dia sampaikan kepada orang lain. Ini keutamaannya sangat banyak. Tapi qadarullah 6 bulan tidak bisa dilakukan. Maka barang siapa yang sudah istiqamah setiap hari Kamis selalu hadir, dan ketika ditetapkan dia boleh, hati dia merasa kurang, hati dia merasa ada yang kurang.
ingin sekali bisa hadir namun tidak memungkinkan dia lakukan, dan itu sudah senantiasa istiqomah dia lakukan, maka setiap hari Kamis meskipun nggak hadir di sini, Allah tetapkan pahala niat dan pahala mengerjakannya, hadir di majlis ini. Ya, ini namanya rahmat Allah yang begitu luas. Ada orang ingin memberikan hadiah, ya sudah niat betul, tiba-tiba 10 menit kemudian uang yang dia niatkan untuk membeli diharuskan untuk membeli keperluan yang harus dia beli, maka mendapatkan pahala apa? Mendapatkan pahala niat. Nah, itu jadi ada tingkatannya. Ya, kalau terbiasa konsisten maka mendapatkan pahala niat plus amal langsung. Kalau tidak terbiasa konsisten maka mendapatkan pahala niat saja. Tapi perhatikan, niat itu bisa lebih besar pahalanya di sisi Allah dibandingkan amalannya. Bahkan niat itu bisa lebih besar di sisi Allah pahalanya dibandingkan amalnya. Ya, perhatikan ini. Niyatul mar'i ablaghu min amali. Para ulama menerangkan, ya, sebuah kaidah yang sangat penting. Niat seorang hamba Allah itu bisa lebih besar bahkan dibandingkan amalan yang dia lakukan. Ya. Dari mana ini didapatkan? Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya riwayat Abu Kabsyah Al-Anmari. Abu Kabsyah, ini Kabsyah bukan nasi Kabsyah ya. Abu Kabsyah Al-Anmari, dia menyampaikan, Rasulullah SAW menyampaikan 4 golongan yang ada di dunia. Yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilman. Seorang hamba Allah yang diberikan rezeki oleh Allah berupa 2 hal, harta dan ilmu. Setelah dia miliki kedua-duanya, maka apa? Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Dia bertakwa kepada Allah dengan rezeki yang dia punya. Artinya apa? Tidak digunakan untuk yang haram. Harta yang dia punya, ilmu yang dia punya tidak digunakan untuk yang haram. Bagaimana bisa ilmu digunakan untuk yang haram, Pak? Bisa, dia tahu ilmunya tapi dia tidak mau kerjakan. Ya. Ini yang disebut dengan lima taquluna ma la taf'alun. Melakukan atau dia tidak mau melakukan apa yang dia sampaikan. Ini bahaya menjadi ulama. Kalau ada ulama tapi nggak mau mengamalkan yang dia punya, dia termasuk yang kabur maqtan indallah. Allah sangat murka kepada dia. Antaqulu, karena dia sudah mengatakan ma la taf'alun, apa yang tidak dia kerjakan. Nyuruh orang sholat ke masjid, dia sendiri nggak ke masjid. Ya, nah ini adalah dosa besar. Maka perhatikan kata Nabi SAW, yang pertama tadi golongannya, dia diberikan rezeki Allah berupa ilmu dan harta. Kemudian dia bertakwa kepada Allah, wa yasila fihi rahimah. Dia gunakan harta itu untuk menyambung silaturahim. Diberikan kerabatnya uang, diberikan hadiah orang tuanya, anaknya, kerabat koleganya, tetangganya dengan harta yang dia punya. Kemudian apa? Wa huwa ya'lamu fihi lillahi haqqan, dan dia mengetahui hak Allah terhadap harta yang dia punya dan kemudian punya. Maka golongan yang pertama ini adalah afdalul manazil. Ini adalah golongan orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Jadi dia punya harta, punya ilmu, dia gunakan untuk kebaikan. Yang kedua, ya, dia razaqahullahu ilman, diberikan ilmu, walam yarzuqhu malan, tapi dia tidak diberikan harta oleh Allah. Ya, dia punya ilmunya, tapi hartanya nggak banyak. Kemudian apa? Fahuwa shadiqun, dia. Ini perhatikan, saya garis bawahi kata-kata. Tapi orang yang kedua ini niatnya jujur, niatnya sungguh-sungguh. Ketika melihat ada saudaranya yang punya harta, sedekah banyak, zakat banyak, dia merasa iri, Pak. Dia nggak punya uang, maka dia berkata, "Lau anna li malan," seandainya aku punya harta, ya, la amiltu, niscaya aku akan melakukan amalan bi amali fulan, seperti dia tuh. Ya, Bapak sekarang nggak punya harta, Pak, nggak usah khawatir, niatkan dari sekarang. Ya, melihat ada tetangga Bapak yang punya harta, dia ngebangun masjid, Pak. Ya, ketika menyaksikan Bapak dia sedang sedekah, niatkan dalam hati, kalau seandainya saya punya harta kayak dia, saya pengen juga ngebangun masjid, semua dananya dari saya, ya.
Dia berkata seperti itu, tapi ingat, shodiqun niat, niatnya benar-benar jujur. Allah Maha tahu niat yang dia lakukan. Maka apa kata Nabi SAW? Fahuwa, maka orang yang kedua tadi yang tidak punya harta, biniyatihi, dengan niat yang baiknya, fa ajruhu masawa, ganjaran untuk orang tersebut, pahala untuk orang tersebut bisa-bisa disamakan oleh Allah dengan golongan yang pertama. Padahal cuma karena niat, hartanya nggak punya, sedekahnya nggak bisa. Tapi ingat, niat bisa lebih besar pahalanya di sisi Allah dibandingkan amalannya. Ya, begitu juga sebaliknya golongan ketiga dan yang keempat. Yang ketiga, ya, yaitu apa? Orang yang diberikan harta tapi nggak punya ilmu. Maka harta yang digunakan untuk apa? Maksiat, beli khamr, memudahkan orang untuk berzina, ya, main apa lagi, Pak? Hal-hal yang nggak bermanfaat, judi dan lain sebagainya. Ya, maka apa? Orang tersebut mendapatkan dosa nggak di sisi Allah? Dosa besar. Tapi yang jadi masalah golongan keempat. Ya, golongan keempat itu apa? Golongan yang keempat nggak punya ilmu, nggak punya harta. Udah nggak punya ilmu, nggak punya harta, ngelihat temennya ngegunain hartanya buat kemaksiatan, di dalam hatinya apa? Coba saya punya harta juga kayak dia, saya akan apa? Saya akan sewa wanita pelacur misalkan, saya akan minum khamr, saya akan apa? Kata Nabi SAW, fahuwa biniyatihi, dengan cuma niat dia yang buruk itu, fawizruhu masawa, dosanya bisa sama dengan orang yang bahkan melakukannya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.